Allahu Akbar. Gus, udah sabar ya. Ini baru diproses. Udah kamu cukup berdoa, mudah-mudahan nanti ngasih keputusan yang setimpal ya. Udah, jangan nangis. Oke. Pokoknya Pengadilan Jakarta Barat ini tempat Aji dihukum seberat-beratnya. Itu Gus. Ya kalau saya mau kalau bisa di atas 12 tahun lah. Jangan cuma 351. Cuma ancaman hukumannya ringan 5 tahun. Tapi mudah-mudahan ada pemberat lainnya lah. Sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap Agus Salim yang dilakukan oleh terdakwa bernama Aji kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin 25 November 2024 kemarin. Dengan beragendakan mendengar kesaksian pihak pelapor, Agus pun hadir memberikan keterangan sebagai saksi korban. Padahal Agus sejatinya dijadwalkan untuk menjalankan operasi di hari yang sama. Namun, apa mau dikata, memperjuangkan keadilan pastinya lebih dipentingkan oleh Agus. Dengan menggandeng Farhad Abbas dan Elmi sang istri yang juga dihadirkan sebagai saksi, Agus pun hadir dan berhadapan langsung dengan Aji untuk pertama kalinya sejak malam nahas terjadinya peristiwa penyiraman air keras. Dan seperti inilah momen-momen kala Agus memberikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan terdakwa Aji. Hari ini Agus dapat harusnya waktu kamu operasi hari ini hari Senin, tapi saya tunda. Kenapa ini lebih penting dulu Gus? Karena kalau Agus operasi hari ini butuh waktu 1 bulan penyembuhannya, berarti persidangan itu tertunda. Nah, jadi dokter mengatakan silakan utamakan dulu ini karena operasi ini masih bisa ditunda dalam 1 minggu. Jadi Agus hari ini akan bertemu langsung dengan Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan yang berdua ya saksi. Apa yang dilakukan si terdakwa ini kan sehingga dia jadi terdakwa? Iya, tahu yang mulia. Taunya gimana? Dia kenapa dia melakukan apa? Melakukan kesalahan yang mulia. Kesalahannya apa itu? Kesalahannya karena dia menyiram air keras ke mata saya, ke muka dan seluruh badan saya yang mulia. Menyiram air keras kepada siapa? Kepada saya yang mulia. Kepada kamu. Kepada saksi ya? Iya. Nah, ada saksi. Kenapa saksi? Ya karena saya yang melihat yang mulia. Kena bagian mana? Bagian saksi kena bagian mana? Kena dari mata, badan, tangan, kaki. Mata, tangan, kaki, badan. Iya. Badan. Ingat nggak kapan dilakukannya? Ingat yang mulia. Kapan itu? Tanggal 1 Tanggal 1 September. Iya, Minggu malam Senin. Pulang kerja saya. September. Iya. Ya, ada ininya ya 1 September. Tahun? Ya. Tahunnya? Tahunnya 2024. Dalam persidangan kemarin, satu momen mencolok berhasil mencuri perhatian masyarakat, di mana air mata Agus Salim tampak pecah seketika. Mulanya tangisan Agus pecah kala terdakwa Aji memberikan bantahan terhadap kesaksian yang diberikannya di hadapan hakim. Agus pun menangis meraung-raung hingga membuat hakim ketua sampai menghentikan sementara persidangan agar Agus dapat ditenangkan oleh tim kuasa hukumnya dan dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.
Tak kalah mencoloknya lagi, Agus yang hendak meninggalkan ruang sidang sembari kebanjiran air mata sempat pula meneriakan harapannya agar terdakwa Aji dapat diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Dan seperti inilah momen pecahnya air mata Agus di ruang persidangan. Mana yang salah itu aja lah. Mana yang salah? Yang salah yang mana? Keberatannya yang mana? Yang mana yang salah? Yang keberatan. Yang menurut kamu keberatan keterangan dia yang mana? Yang dibilang itu ngajakin saya duduk. Yang korban bilang ngajakin saya duduk buat cerita. Kok sedikit dari catat? Yang korban bilang ngajakin saya duduk buat cerita yang dia. Kan tadi korban bilang ngajakin saya duduk buat cerita, cuma saya marah. Itu terbalik yang dia korban yang marah. Orang ada saksinya. Bisa tenang nggak? Nanti kalau kamu nggak tenang, fakta hukum saya nggak bisa juga ini. Saya nggak bisa sedih juga ini. Jangan dulu, tenang dulu. Tenang dulu ya. Jadi, tenang dulu ya. Pendampingnya mana tadi? Pendamping. Kasih dulu minum dulu lah. Yang dari korban, pendamping korban. Oh iya. Kasih dulu minum. Stop dulu lah, minum dulu. Saya mau ke toilet nggak? Yang mulia, boleh saya minta satu permintaan? Mintanya apa? Dari sana. Saya kan udah nggak bisa kerja lagi yang mulia. Untuk hidup saya. Saya mohon dari pihak keluarga untuk membantu keringanan saya. Keluarga terdakwa, ya. Keluarga terdakwa. Ya tadi udah disampaikan ya. Iya, yang mulia. Nanti kalau bisa, nanti ya di luar persidangan, bukan di sini, Ya, ya. ya. Nanti kalau datang keluarganya boleh ya. Siap yang mulia. Ya, dia siap terdakwa, dia siap menerima. Keluargamu kalau misalnya mau berdamai ataupun membantu dia pengobatan, ya. Ya. Sehat-sehat ya. Silakan Bu. Sudah baik selesai. Nah, kacamatanya pakai. Nggak boleh ngomong dulu sama Kacamatanya mana? Kacamatanya oh ya. Tolong ya, apa digeser sedikit mau keluar ininya saksinya. Sabar semua ya, proses ya. Sabar. Sabar. Iya, udah kita pasrahkan kepada hakim ya. Biar hukum yang bicara. Terus hukum yang berat terus. Kasih hukuman seberat-berat. Allahu Akbar. Gus, udah sabar ya. Ini baru diproses. Udah kamu cukup berdoa, mudah-mudahan hakim ngasih keputusan yang setimpal ya. Udah, jangan nangis. Oke. Astagfirullahaladzim. Sementara itu, meski mendapat bantahan keras dari Agus Salim yang sampai berlinang air mata, pihak terdakwa Aji masih teguh dengan pendapatnya, di mana mereka meyakini terjadinya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Agus sehingga mendorong terdakwa Aji untuk melakukan hal yang teramat keji. Lintar Fauzi, selaku kuasa hukum terdakwa Aji, bahkan sampai menguak fakta baru bahwa Agus diduga menghardik sang klien dengan kata-kata kurang terpuji. Dan di sisi lain, pihak terdakwa Aji sempat pula menjelaskan jika sang klien tidak berniat untuk menyiram air keras itu ke wajah Agus, melainkan hanya ke tubuhnya saja. Sebuah pengakuan yang sontak memancing rasa kecewa dari Farhad Abbas. Lantas, seperti apa pendapat Farhad terkait persidangan kemarin? Serta benarkah pula pihak Aji merasa ada perbedaan dari kesaksian Agus dan apa yang tertuang di dalam BAP? Iya, jadi ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi Agus pada saat BAP.
itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi dalam proses pemeriksaan saksi. Itu yang coba saya luruskan. Karena yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah lampiran dokumen resmi perkara yang ada. Jadi bukannya saya mengarang-arang, bukan. Tapi memang itu semua adalah lampiran resmi yang saya sampaikan, dan saya sebagai kuasa hukum dari Aji ini berkewajiban untuk meluruskan itu. Karena kan kejadian percekcokan itu di tanggal 31 Agustus. Proses setelah itu ada penyiraman itu di tanggal 1 September. Jadi teman-teman, intinya Agus itu minta hukuman yang seberat-beratnya. Ya Gus, gitu kan? Betul. Nah, tadi memang mereka membantah seolah-olah kalimat itu, tapi ketika hakim mengatakan kamu benar menyiram air keras kan? Ternyata benar gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa hanya teror badan. Jelas-jelas air keras itu diarahkan ke mata, ke muka, bukan ke badan. Kalau ke badan itu buat apa orang nyiram air badan? Jadi tembakan jitunya itu adalah ke mata, yang mengakibatkan Agus kehilangan penglihatan. Kan kira-kira gitu, Gus. Betul. Ya. Atau Agus tadi hanya berpikir, kenapa Agus bilang bahwa bukan mau berdamai, kan nggak ada kan Gus? Nggak ada. Itu hanya karena depresinya aja. Nah, apa yang akhirnya mengakibatkan Aji melakukan itu? Kalau dalam BAP yang saya pelajari dan dalam dakwaan itu kan ada kata-kata yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Intinya kalau saya menilai itu adalah bentuk intimidasi seorang atasan kepada anak buah di tempat kerja, apalagi Aji pada saat itu masih dalam proses training. Harusnya kan dibina, dibimbing. Nah itu tadi yang kita gali. Bagaimana Agus ketika sebagai atasan sebuah restoran itu melihat kesalahan yang dilakukan oleh anak buah itu seperti apa cara dia mengetrit atau dia memberikan bimbingan. Tapi kan tadi ada kata-kata yang sangat tidak pantas disampaikan. Mungkin kalau saya secara pribadi diperlakukan seperti itu juga saya akan melakukan hal perlawanan gitu. Walaupun saya nggak se-ekstrim akan menyiram air keras ya, tapi saya juga akan menjaga martabat saya sebagai manusia. Gitu. Saya bisa sebutkan di sini. Boleh bang. Itu ada kata bang lu nggak becus pulang sana. Ini bukan kata saya ya, tapi di dokumen perkara. Itu dokumen yang disampaikan dari Aji kepada penyidik dan langsung ditranskrip ditaruh pada dakwaan jaksa. Nah itu yang akhirnya saya coba mengulas itu kepada di hadapan majelis hakim gitu kan. Seperti itu. Pokoknya Pengadilan Jakarta Barat ini tempat Aji dihukum seberat-beratnya. Gitu Gus. Ya kalau saya mau kalau bisa di atas 12 tahun lah. Jangan cuma 351. Dimana ancaman hukumannya ringan 5 tahun. Tapi mudah-mudahan ada pemberat lainnya lah. Agenda selanjutnya di minggu depan lagi hari Senin. Kita akan menghadirkan saksi yang meringankan. Gitu kan. Dan juga ada tambahan saksi, ada juru parkir gitu kan yang tadi tidak disampaikan atau tidak dihadirkan hari ini. Kita dari kuasa hukum minta untuk dihadirkan lagi di minggu depan. Ada kemungkinan tapi kita belum ke sana. Saya punya waktu 1 minggu dengan tim untuk mengobservasi dan juga kita akan coba menyiapkan apa yang harus kita dan siapa yang harus kita hadirkan nanti di agenda sidang minggu depan. Berapa orang Bang rencananya? Tadi saya menyampaikan 3. Tapi nanti mungkin bisa kurang dari 3 atau pas 3 ya, nanti mungkin kita lihat situasi di persidangan minggu depan. Terlepas dari beragam alibi yang dituturkan terdakwa Aji serta bantahan dari Agus, tak dapat dipungkiri lagi jika kasus penyiraman air keras itu sudah memenuhi unsur perencanaan. Mengingat air keras merupakan zat kimia yang peredarannya sangat diawasi pemerintahan. Sehingga dengan mempersiapkan zat kimia air keras saja dirasa mampu untuk menjadi sebuah bukti perencanaan. Terlebih lagi, pihak Aji juga sudah mengaku kliennya merasa sakit hati dengan apa yang dituturkan oleh Agus Salim. Lantas, seperti apakah seorang pakar hukum menanggapi hal ini? Mungkinkah hasil pengobatan mata Agus akan sangat mempengaruhi kepastian hukum Aji? Serta bagaimanakah pula pengadaan air keras di tangan Aji? Apakah pihak yang memberikan akses kepada Aji dapat ditindaklanjuti? Kalau menurut pandangan hukum sih itu jelas ya. Itu sudah merupakan perencanaan, penganiayaan perencanaan, kategorinya seperti itu. Masuk ke dalam pasal 353. Seperti itu. Perencanaan, murni perencanaan. Dengan dia sudah menyiapkan air keras, otomatis dia sudah merencanakan semua. Ya, karena pemerintah sudah mengatur terkait penjualan bahan kimia gitu kan. Itu memang bisa didapatkan di toko-toko kimia gitu kan, tapi ada aturan mainnya, ada undang-undang yang sudah dipersiapkan sama pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal demikian seperti itu. Harusnya iya, karena memang di undang-undang
Permendak nomor 44 tahun 2009 itu sudah jelas aturan mainnya gitu kan. Jadi semua yang menjual, mendistribusikan maupun yang membeli semua harus ada ketentuan, ada syarat-syaratnya. Seperti itu sih. Oke. Apakah pengacara Agus bisa untuk meminta kepada pihak pengadilan untuk mengecek atau menyelidiki ke pihak penjual? Harusnya itu dilakukan waktu proses penyelidikan ya di kepolisian ya, harusnya itu sudah dilakukan. Jika cuman tergantung ini arahnya ke situ atau tidak, melakukan pendalaman lebih jauh atau tidak. Kalau memang iya, harusnya dilakukan dari awal seperti itu. Memang iya, dalam hukum itu ada azas kausalitas sebab akibat memang. Tapi terlepas dari semua itu, apa yang dilakukan sama Haji ini sudah luar biasa menjebakkan. Kalau sampai dia buta berarti kan permanen ya, luka berat gitu kan, otomatis Haji harus mendapatkan hukuman yang setimpal sama apa yang sudah dilakukan. Enggak juga sih, karena jelas luka yang dialami sama Agus saat ini itu udah bisa dibilang luka berat. Ancamannya itu dia sudah belum tahu ya buta atau tidak, tapi kalau dia mengalami kebutaan permanen, otomatis ancaman hukuman berat itu pasti akan diterima sama Haji. Kalau luka berat itu penganiayaan berat 7 tahun, tapi kalau menyebabkan kematian itu bisa sampai 9 tahun, bahkan 15 tahun penjara. Berarti maksimal hanya 7 tahun? 7 tahun. Walaupun Agus ternyata divonis buta permanen? 7 tahun penjara. 7 tahun penjara, karena kan pasti pihak pengadilan, dalam hal ini hakim, melihat lagi pasal apa yang dikenakan oleh jaksa penuntut umum, seperti itu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.